Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 10 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan dan kita akan segera beristirahat. Namun sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal kudus, terpujilah nama-Mu, karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa terus menolong dan memberkati, serta menjamin keselamatan dan kehidupan kami umat manusia. Karena itu, kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita menyadari dengan benar bahwa setiap orang bisa saja dalam situasi dan keadaan tertentu akan sangat marah dalam hidupnya. Hal itu bisa dapat disebabkan oleh berbagai hal. Mungkin oleh karena ada perasaan kecewa terhadap seseorang, atau juga merasa putus asa, atau juga tidak senang dengan pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan sesamanya, atau juga karena disulut dengan berbagai keadaan dan kenyataan hidup yang ada, sehingga membuat seseorang bisa saja dalam waktu tertentu marah, bahkan sangat marah di dalam kehidupannya. Bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-8 mengajarkan kepada kita untuk kita mesti berhenti dan tinggalkan kondisi hidup yang sedemikian, karena keadaan itu bisa tidak menolong diri kita dan juga tidak menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada penelitian yang menunjukkan tentang perilaku temperamental seseorang bisa dapat mengakibatkan dia bisa mengalami berbagai jenis penyakit di dalam hidupnya. Atau dengan bahasa sederhana, orang yang suka marah-marah, temperamental, itu bisa dapat mengidap berbagai jenis penyakit. Baik itu jantung koroner, hipertensi, stroke, dan berbagai jenis penyakit lainnya yang siap menyerang kehidupannya manakala dia tidak segera tinggalkan amarah dan cara hidupnya yang tidak menolong untuk kesehatan hidupnya. Memang orang-orang yang temperamental adalah orang-orang yang bermasalah
dengan hal mengontrol emosi. Dan kita mesti ingat bahwa kemarahan itu dapat membutuhkan waktu yang lama untuk seseorang bisa dapat pulih dari hari-hari hidup yang dapat dia jalani. Lebih daripada itu, bahwa perasaan marah bahkan temperamental itu bisa menghambat pemulihan dari berbagai jenis penyakit yang sedang kita derita di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 37 ayat yang ke-8 tadi mendorong kita untuk segera meninggalkan keadaan hidup kita yang suka marah-marah dan temperamental di dalam kehidupan kita. Karena itu akan mengundang berbagai hal yang membahayakan kehidupan kita. Pertama, bahwa dia bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai jenis penyakit yang akan menyerang kehidupan kita. Juga dia bisa menjadi pintu masuk untuk kita tidak dapat mengontrol diri dan kemudian mendatangkan berbagai tindakan yang jahat. Bahkan kita bisa dapat melakukan tindakan tertentu yang merusak keadaan di sekitar kita. Bahkan juga bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau teman-teman sekerja kita. Atau keluarga kita. Dan seterusnya. Karena itu, sekali lagi, kebenaran firman Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh meneruskan praktek hidup yang sedemikian atau perilaku hidup yang sedemikian. Kita mesti segera tinggalkan keadaan itu. Dan lebih ada dalam situasi untuk hidup dalam cinta kasih seorang dengan yang lainnya. Tentu kita akan bertanya bahwa mengapa ketika seseorang dalam keadaan marah, dia dengan segera mengeluarkan suara yang sangat keras ataupun kata-kata yang kasar dan tidak berkenan yang meluap di dalam hatinya didatangkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ternyata ketika seseorang sedang marah dengan sesamanya, keadaan itu sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa hati dari seseorang telah jauh dari sesamanya. Dan jika keadaan itu makin terus terjadi, pada akhirnya hati akan semakin jauh dan tidak lagi dapat terjangkau. Dan akhirnya bisa terjadi pemutusan hubungan dan berdampak hal-hal yang lebih berat dalam kehidupan bersama. Karena itu kita perlu ada penyatuan hati seorang dengan yang lainnya. Dengan menjauhkan diri kita dari perilaku kasar dan tindakan-tindakan emosional yang dapat memisahkan diri kita dari orang-orang di sekitar kita. Yang memutuskan relasi kita dengan teman-teman sekerja. Yang menjauhkan
hati-hati kita dari seorang dengan yang lainnya. Kita membutuhkan kedekatan hati dan kerekatan hati. Dan itu bisa dapat kita alami manakala kita menjauhkan diri kita dari sikap hidup yang temperamental untuk senantiasa mendatangkan berbagai keadaan yang dapat merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alkitab memang tidak menyebutkan bahwa marah itu dosa. Tetapi Alkitab menunjuk kepada dampak dari marah adalah tindakan jahat. Tindakan yang merusak hubungan dengan sesama. Itulah sebabnya Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8 tadi menegaskan supaya kita mesti berhenti marah dan tinggalkan panas hati kita. Jangan marah karena hanya membawa kepada kejahatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sedang terjerat dalam perilaku temperamental dalam keseharian hidup kita, maka baiklah kita belajar untuk membebaskan diri dari keadaan dimaksud. Sebab itu tidak dapat menolong kebersamaan hidup dan juga tidak dapat menolong untuk kita memiliki hati yang sehat, pikiran yang sehat dalam relasi bersama dengan sesama kita umat manusia. Kalau kita belajar di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9, justru di sana dengan tegas mengingatkan bahwa orang-orang yang tukang marah dan yang temperamental sesungguhnya itu gambaran kehidupan dari orang-orang yang bodoh. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 memberikan penegasan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti belajar untuk mengontrol kehidupan kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang temperamental yang akan melahirkan berbagai tindakan tertentu yang merusak hubungan kita dengan sesama kita, tapi juga menjadi pintu masuk bagi datangnya berbagai jenis penyakit yang akan mengikat kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang menderita, baik secara fisik maupun psikis di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 mengajarkan kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayatnya yang ke-13 menegaskan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesaksian Alkitab menunjukkan kepada kita pribadi-pribadi
yang ternyata temperamental dan memiliki sikap marah dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan orang-orang di sekitar mereka. Kita ingat misalnya Kain dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kain segera marah karena menolak apa yang diputuskan oleh Tuhan antara dirinya dengan adiknya Habel berkaitan dengan pemberian persembahan. Dan di dalam kemarahan itu ia membinasakan adiknya sendiri. Atau kita juga ingat Absalom, karena kemarahannya dia mau berusaha untuk membinasakan ayahnya Daud. Atau kita juga ingat tentang Saul, karena kemarahannya, karena perkataan dari perempuan-perempuan Yerusalem yang mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Perkataan itu telah membuat dia tersinggung dan dia menjadi marah dan dia mau membinasakan Daud. Atau kita juga ingat tentang Herodes yang mendengarkan bahwa ada raja baru yang lahir. Pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang Majus kepada dirinya membuat dia menjadi marah dan telah melakukan tindakan pembunuhan untuk bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Ini adalah kisah-kisah hidup yang menunjukkan bahwa pada saat seseorang temperamental dan suka marah, dia bisa bertindak untuk melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, bahkan juga orang-orang di sekitarnya. Karena itu baiklah kita mendengar apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan kitab suci telah menegaskan kepada kita, orang-orang yang marah telah melakukan tindak kejahatan dalam kehidupan mereka yang tergambar dalam diri Kain, Absalom, Saul, bahkan Herodes. Bahkan tentu ada begitu banyak orang dalam kenyataan dunia ini yang akibat karena marah telah melakukan tindakan yang membahayakan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, segera tinggalkan panas amarah dalam dirimu dan hiduplah dalam kerendahan hati dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu yang senantiasa dan selalu melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami terus disadarkan untuk kami tinggalkan perilaku-perilaku dan perangai-perangai hidup kami yang tidak berkenan, yang merugikan diri kami sendiri maupun orang-orang di sekitar kami, supaya kami benar-benar hidup sebagai orang-orang yang setia kepadamu dan yang hidup damai dengan sesama di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami. Beri urapan khusus kepada kami, supaya malam ini semua kami umat-Mu dapat beristirahat dalam keadaan aman dan damai. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu berkarya di dalam kehidupan kami dan mengajarkan kami untuk memiliki buah roh dalam hidup kami, supaya kami menjadi manusia-manusia baru yang selalu mengerjakan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami.
Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.